Kita mulai aja Siko kali ya. Di Siko jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman seperjuangan semuanya. Untuk di awal ini agak lapeh taraga Eza ya. Ini sebenarnya acara ini inisiatif inisiatif kebetulan Aca nelfon sama Iza sama Niin yang sebenarnya pengen banget, tapi karena kendala sinyal, karena Niin itu kan sekarang domisilinya di Aceh Tenggara, Gayo Luas. Jadi memang di daerah pegunungan. Jadi sekarang ini beliaunya tidak bisa bergabung. Kemudian juga komunikasi dengan Aziza, kebetulan kita sering komunikasi, jadi muncullah ide untuk berkumpul. Awalnya maksudnya semua KBP Iwati, tapi karena kita mau kita dulu yang berkumpul, yang angkatan kita dan atas bawah yang kita masih kenal dekat. Jadi alhamdulillah sudah terkumpul, dan tadi sebenarnya sampai 12 orang, tapi tadi juga awal ada Ernietri lagi di jalan, kayaknya lagi jalan di pantai, sudah keluar. Ada Nira juga, tadi ada Ade yang juga lagi di luar. Dan ada kita sudah Cici juga sebenarnya mau bergabung, tapi karena lagi ada halangan hari ini, anaknya nikah. Kemudian Kak Ipah juga ada ponakan nikah di kampung di Pariaman. Kemudian Nisur juga hari ini ngajar kebetulan sore. Kemudian ada Deswati juga, si Des juga lagi perjalanan dari kampung ke Medan, karena kan domisilinya di Medan kalau Deswati, kalau masih ingat. Dan beberapa yang lain yang... Siapa tuh? Siapa nih Kak? Kalau Wiwi, Aslinda kemarin sudah dihubungin, tapi sepertinya sekarang lagi tidak aktif off. Sebenarnya ini forum ini kita bikin maksudnya ya seperti yang kita undang itu Taraga Basuwo, Cerita Lama, kemudian mungkin sama-sama kita ketahui teman-teman kita semua ini adalah orang-orang yang orang-orang yang penting yang ini di lingkungannya masing-masing. Nah, bagaimana kalau kita merajut ide-ide di antara kita, merajut masing-masing dari kita yang punya kelebihan, punya sehingga kita bisa berbagi. Sebenarnya ide dasarnya gitu aja. Mungkin nanti Aziza bercerita tentang pengalamannya, Nirat, Tini, Ustazah kita, ada Nilu, ada Ibu Erliza, yang pengalamannya mungkin beda dengan kita yang lain, ada Nieka yang sudah melintas negara, dan ada Iin yang juga bisa sharing. Pokoknya kita mau sharing bareng-bareng aja. Mudah-mudahan nanti kita bisa bawa ke arena yang lebih besar. Mungkin kita bisa kumpulkan teman-teman PIWati Sumatera Barat, atau nanti kita juga bisa share di nasional. Nanti insya Allah akan kita coba, karena kayaknya dengan kondisi sekarang Allah tuh memberikan kita satu paket, ada musibah, ada juga rahmat di baliknya. Sehingga kalau dalam kondisi normal mungkin kita susah bertemu seperti ini, walaupun bertemu muka, tapi karena kondisi ini Allah juga memberikan rahmatnya adalah kita bisa bertemu walaupun secara virtual atau online. Itu pengantar dari saya. Mungkin nanti ditambahkan oleh semua teman-teman di sini. Silahkan memberikan idenya, pendapatnya, sarannya, ungkapannya apa yang kita bisa sharing. Niatnya adalah untuk saling berbagi kemanfaatan bagi sesama. Karena kan mungkin kita semuanya sudah hampir kepala 5, udah yang kepala 5. Mungkin banyak lupa. Mencari bekal, mencari bekal kita lah. Karena kita sama-sama pernah dididik, sama-sama pernah terbina di lembaga yang membuat kita lebih tangguh, bisa menghadapi hidup ini. Kayaknya kita lebih tough gitu ya. Mungkin ide dasarnya gitu aja. Mungkin bisa kita buka pertemuan kita ini biar lebih berkah. Kita minta kepada Ibu Guru, Ibu Azizah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan Bu Azizah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا على شفا حفرة ambilkan kursi dulu. لكم منها كذلك يبين الله منكم أمة يدعون إلى الخير. Iza, maaf Za, tolong deketin dikit Za, nggak kedengaran Za. Apa nih? Wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahannya Za? Nah, kita baca terjemahannya. Suaranya nggak ada, hilang. Ya, suaranya kok nggak ada. Ya. Suaranya hilang loh, Za. Oh, hilang ya? Nah, ini udah. Suara Iza nggak dengar. Salam. Diinin aja Za, itu sekarang Iza mood Za. Ya niin. Oh gitu ya. Sekarang suara Iza buka dulu Za, sekarang ke mood. Udah dengar. Halo? Nah, emang kalau Zoom itu dia lebih itu niin lebih apa Dengar Tin suaranya? Jauh lah. Iya, udah siap gak ngaji dah. Lanjut aja lah. Suara Iza. Caranya. Lanjut aja lah ya, udah siap bisa baca Quran dah. Lanjut aja lah ya, udah siap bisa bacanya. Nel, lanjut aja Nel. Tadi besar suara apa? Suara Aziza. Sekarang kok kecil kali, Ja? Iza, suaranya kok kecil kali. Lanjutin. Salah. Nel. ya. Gimana Za? Kita udah siap ngaji dah. Udah ya ngajinya udah ya udah. Apa terjemahannya? Ya. Tapi suara Iza nanti diperbaiki lagi Za, kayaknya itu apa suaranya kecil. Terima kasih kepada Ibu Azizah yang sudah membacakan kepada kita semua ayat suci Al-Quran yang mengingatkan kita untuk selalu berwa'tasimu bihablillah dan berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan teman-teman kita. Dapat kita jadi apa sini senampur lah. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk kita remind lagi mengenang. Saya akan coba memutarkan lagu yang mungkin teman-teman masih ingat. Mudah-mudahan enggak ya, saya mau belajar. Sebentar. Adik lagi di jalan.
Ya barusan balik lagi, tadi ada yang nelpon nih. Lama terputus ada yang nelpon. Suaranya Nel. Kecil ya? Sudah. Sebagai pengemban amanah kekal suci, Iwati sedia berkorban jiwa raganya demi agamanya, demi negaranya, demi cita-citanya di segala bidang dan di setiap waktu. Iwati Ada peserta di belakang. selalu berdasar Quran dan sunnah Rasulillah, siap berjihad menuju adil makmur. Kedengaran nggak suaranya? Dengaran. Kedengaran ya. Tapi iramanya dirubah sekarang ya, bukan irama kita dulu lagi ya? Iya. Ya, banyak berubah. Iya, apa kalau kita dulu kan lebih semangat ya, ini kayaknya lebih Ya. maleo-leo. Leo. Katakan itu artinya. Ade lagi di jalan ya, Dek. Kita udah Jalan ya. Ya, pulang ini. Lagi di jalan. Tapi ada nggak dengar. nggak apa-apa ya. Tadi ada yang nelpon. Ya. Baiklah, teman-teman semua, sahabat, kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Ini adalah sesi sharing, sesi bercerita. Saya persilahkan siapa dulu teman-teman Uni, adik di sini, ada Adinda di sini, ada Ade, ada Iin, ada Yanti tadi keluar karena sinyal katanya. Silahkan dulu siapa, mungkin kita silahkan dulu kepada Nilin untuk memulai mungkin berceritalah, silahkan Nilin. Nilin mau cerita apa ya? Ini baru mau nyambung lagi ini tadi sebelumnya Nilin Dapur ya. Yang duluan ya. Sekarang aja Nilin sekarang ngapain, terus apa? Ini sebenarnya kan intinya nanti kita mau sama Aziza, kita bicara itu kemarin sama Nilin itu, kita mau habis kita sharing, kita kan ngerti, oh Nilin sekarang ini loh, Nilin sekarang Kita ngapain. mau cerita apa? Nanti kita bisa saling berbagi, kita mau ngapain untuk berbagi masing-masing. Mungkin kalau saya, kalau ini kan pertanian, mungkin berbagi tentang pertaniannya, Nilin mungkin tentang pengajarannya, pendidikannya, Iza mungkin tentang pendidikan di PAUD-nya, Tini kan tentang pengalamannya di tempat masing-masing lah, sharing dulu aja nih Nilin. Nanti dari ide-ide dari masing-masing sharing kita akan kita rajut, akan kita bikin sebuah komunitas yang untuk berbagi untuk yang ke tempat yang lebih umum gitu Nilin. Silakan Nilin dulu, mungkin perkenalan, ada yang lupa sama Nilin juga. Oh iya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, Nilin sampai saat ini masih terdaftar menjadi guru SMA 1 Sumatera Barat ya. Mungkin apa yang bisa kita yang bisa dibagi barangkali karena memang banyak anak itu memang diarahkan ke mengajar ajar itu mungkin nggak sampai 60% mungkin Nilin ajar, mungkin jiwa PI Diniyah Putri kita juga masih kental barangkali, jadi mengajar bahasa Inggris itu barangkali mungkin sekitar 60% barangkali yang mengajar. Sisanya ya ada psikolognya juga ya, ada begitu kan, akhlak segala macam, termasuk masalah keputrian, semuanya kita masukkan di situ. Mungkin itu yang bisa Nilin perbuat, tapi terus terang Nilin tidak masuk ke
seperti bentaknya itu Nilin tidak masuk di situ, tidak bergabung. Mungkin di sekolah Nilin itu sudah ada yang mengurus di situ dan kita tidak digabungkan di situ. Jadi Nilin di pembelajaran di kelas aja dan anak-anak sangat senang sekali. Kebetulan Nilin banyak membina anak-anak juga di bidang literasi yang membuat kita sering berkumpul dengan anak-anak. Kebetulan Nilin juga di Ketua Pramuka bisa membentuk karakter mereka juga. Kemudian ya di mana yang Nilin bisa saja gitu. Kemudian juga karena bidang Nilin bahasa Inggris, English Club semenjak sekolah berdiri sampai hari ini masih Nilin ketuanya English Club, termasuk juga mahkamah bahasanya. Nah, jadi lewat kemudian Nilin juga di sana pembina debate. Jadi di dalam situ aja Nilin cuma bisa berkiprah, bisa membentuk mereka dan mereka sangat hilang suaranya. Sekali cuma itu lebih banyak teman-teman lagi dari BKS yang sehingga mereka sehingga ini tidak bisa disebut. Kita sangat rindu sekali kalau seandainya PI bisa masuk ke sana gitu. Karena anak-anak yang pintar itu akan lebih memudahkan kita gitu. Ya, untuk memudahkan kita karena yang masuk yang lain tentu juga dengan cara lain. Apa lagi yang bisa Nilin ceritakan ya? Mungkin cuma itu yang bisa Nilin berbagi, cuma itu yang bisa Nilin lakukan selama di SMA 1 Sumatera Barat. Dan menurut mereka gitu, menurut anak-anak itu ya kita guru yang fleksibel. Gitu. Mungkin sedikit banyaknya pengaruh banyak pengaruh fleksibel ya, karena mereka akan menjembatani gitu ya kaum tengkelek dengan kaum sekuler. Kan kita banyak di PI seperti itu, kita bisa menjembatani mereka. Jadi biasanya pengaruh PI itu terhadap diri kita memang sangat banyak dan itu tidak bisa dilupakan. Itu mempengaruhi kita sampai hari ini. Dari sikap kita, mengajar kita, cara bergaul kita, walaupun itu tidak perfect, tapi itu sangat mempengaruhi kita. Tapi mungkin bulan depan mungkin akan berubah status, mungkin Nilin akan pindah ke dinas ya, permintaan Nilin pindah ke dinas, tapi masih di dinas pendidikan ya, ke Kota Padang Panjang. Dan kita berharap kita bisa masuk di situ gitu, bisa sudah dalam pola kebijakan kita bisa di sana gitu kan. Kalau di sekolah kan kita cuma lingkupnya cuma sekolah. Mudah-mudahan di dinas kita bisa lebih banyak berbuat untuk pendidikan. Karena di dinas pendidikan kalau tidak guru itu perlakuannya akan berbeda. Mungkin akan lebih bagus guru lagi yang mengelola dinas pendidikan daripada cuma orang-orang struktural yang tidak berasal dari guru. Nilin mohon doanya aja, mudah-mudahan di tempat yang baru bisa berbuat sesuatu untuk agama, untuk pendidikan dan untuk negara. Mungkin itu yang bisa sharing Nilin hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nilin, amin. Mudah-mudahan bulan depan Nilin sudah ada di tempat baru yang bisa lebih berkiprah ya Nilin ya. Kita doakan sama-sama. Berikutnya kita minta juga kepada senior kita Ibu Safratunis. Silakan Bu Safratunis sharing, memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang lupu-lupu sama Nirat. Silakan Nirat. Oh Nirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kakaknya Aziza. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan sore ini Nirat memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang Nana tahu kan, cuman mungkin banyak yang Nana tahu itu ya kok namu tadi adalah tuh Safratunis kan, tapi panggilan sehari-hari itu Nirat ya. Jadi kalau datang ke Pilkumbuah itu insya Allah kita sudah berdomisili di Pilkumbuah. Gitu. Aktif di TC ya, jadi tentang yang akan dibagi ya, yang akan dibagi mungkin sedikit tentang kalau
kami kan berkecimpung itu di SD ya, sekolah dasar yang untuk awalnya kalau sekarang kita sudah tahu bahwa SD itu adalah peletakan batu pertama ya, mungkin untuk walaupun ada PAUD ada TK, tapi untuk di SD ini agak banyak ya, terutama tentang karakter. Tapi Nirat mungkin agak memisahkan ya antara karakter dengan akhlak gitu. Jadi kalau karakter mungkin akan membahas tentang sifat yang lain-lain ya yang akan dilakukan. Cuman kalau pada akhlak, Nirat cenderung kepada akhlak gitu ya. Jadi harapan kepada adik-adik ya atau teman-teman semua adalah hendaknya mungkin yang tadi Anda lihat ada yang mau masuk ke dinas gitu ya, walaupun itu untuk tingkat SMA, tapi harapan kepada kita semua adalah hendaknya pemisahan antara karakter dengan akhlak untuk di dasar ya gitu. Jadi kalau kita gabung ya, ini semacam pengkaburan ya antara akhlak dengan karakter. Jadi sekarang di SD itu ada PPK gitu ya, ada pendidikan untuk penguatan pendidikan karakter. Jadi yang sebetulnya kita itu harusnya lari kembali kepada akhlaknya gitu kan. Dan kita lihat akhlak dari anak-anak kita sekarang itu semakin tidak bagus ya itu. Jadi kami harapan kepada kita semua adalah terobosan baru, mungkin ada program ya yang mengarah kepada itu semua. Karena tidak mencoba kalau sekarang tidak berada di desa ya, mungkin kita semua tahu senior PII ada yang berada di situ, yaitu di Durian Gadang ya, Kaburu atau Batu Hampa, itu banyak ya kader-kader kita yang ada di sana, tapi sampai sekarang masih banyak yang tidak diketahui ya, yang belum bertemu. Seperti kalau di Durian Gadang itu seingat Mira ada yang namanya Emrida ya. Tahu Za Emrida? Nah itu orang Durian Gadang ya, tapi sampai kita masih boleh deh ya. Nah, itu. Kemudian ini macam usul ya atau apa di Payakum Hidayang itu untuk kegiatan atau pertemuan jangan untuk Piwati, untuk keseluruhan saja susah ya. Terlebih tapi kadang-kadang yang datang tuh kan lah pernah aja di Bona datang ke TC kan awak kan istilahnya tampi awak berkumpul itu kan di TC kalau di perkumpulan ayang ya. Jadi kalau di situ kalau yang datang tuh enggak bara orang tuh. Jadi ada enggak kiat dari kita kamu Mbak untuk menyatukan ya antara KB sama PI Wati yang masih aktif ya. Adik-adik itu. Kalau kini mungkinnya kartunya silaturahmi, ini sekali kan, suatunya tidak punya kegiatan, jadi terputuslah hubungan awak antara tidak ada regenerasi gitu kan, itu kan kesalahan awak juga ya itu. Cuman ada yang indak apa namanya tuh, indak kenal ya antara KB sama yang kader-kader baru lah gitu ya. Jadi mungkin ada semacam usul atau program-program yang dari tadi atau kawan-kawan supaya bisa awak tuh sekurang-kurangnya ada apa tuh jalan ya istilahnya hubungan yang tak terputus antara yang BPI dengan yang baru. Sementara yang barunya asik dengan saja, yang lamunya lah sibuk lah dek kerajanya nak. Jadi tidak ada nampak istilahnya tidak ada sehingga tidak kenal lah karo pelajar itu jo yang lama gitu. Mungkin kini alah mulai kan gitu, alah mulai cuman baru dalam taraf awal gitu kan. Jadi mungkin waktu ada acara saja hanya tahu awak pun diundangnya waktu itu saja gitu. Cuman itu mungkin bukan awak
agihkan kanan baru, tapi yang lama pun masih banyak yang kegiatannya di luar dari itu. Yang mungkin yang sibuk tidak itu saja dong. Mungkin orang banyak sibuk, tapi meluangkan waktu untuk PI itulah yang untuk yang Leonardo mungkin menyadari gitu mungkin. Nah, itu yang dirasakan di Pekumbuah ya. Mungkin yang lain mungkin masih banyak masalah-masalah atau masih banyak yang aktif, masih banyak yang kenal gitu. Mungkin itu harapan ya, Nel. Nah, jadi menyatukan waktu supaya nampaklah itu kue banyak itu sementara itu banyak kan, bukan titik. Nah, itu. Tapi di Pekumbuah itu di masa saja sudah di Pekumbuah itu ada PI. Ada KB-nya, cuman enggak aktif itu. Nah, itu mungkin itu yang sampaikan seketik pengalaman ya di Pekumbuah, gambaran di Pekumbuah gitulah. Itu mungkin hanya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Nirat. Terima kasih Nirat untuk seringnya mungkin dengan berbagi gitu mungkin kita nanti bisa saling berbagi kiat pengalaman di tempat masing-masing. Setidaknya dengan berbagi kita jadi lebih mengerti dengan kondisi saudara kita di tempat yang berbeda. Baiklah, terima kasih kepada Nirat. Selanjutnya kita minta kepada Ustazah kita Ibu Tini. Silakan Ibu Tini. Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan ya. Kan perkenalkanlah Tini yang sekarang gimana sih? Mudah-mudahan masih ingat semua Tini. Dulu kita aktif Padang. Kemudian mungkin apa ya yang ingin saya bagi? Kalau dulu mungkin di bidang pendidikan pernah menjadi dosen, tapi sekarang menjadi ibu rumah tangga tulen. Jadi mungkin yang bisa saya bagi, walaupun tidak aktif lagi di bidang pendidikan, tapi walau macam manapun tetap menabur ingin kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin tidak terpakai pertanian kami, Nel. Pertanian tidak terpakai, Nel. Di ustazahnya kan Tin, diniahnya ya, Tin. Jadi bekal-bekal diniah putri kembali digali. Nah, kebetulan kami punya tempat di sebelah. Jadi kita adakan, saya menginginkan sebetulnya pusat center training center gitu. Jadi kan ada pelatihan di rumah tersebut. Tapi sekarang masih paling-paling digunakan oleh anak-anak PI, pentrainingan selama minggu, ada yang sampai 10 hari kemarin, baru seminggu yang lalu. Cuman itu, kemudian ada juga kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar bahasa Arab, maka saya pun masih bisa mengajarkan sedikit-sedikit, walaupun tidak terlalu profesional. Kemudian yang kedua, karena basic saya di Nia Putri Padang Panjang, sekali lagi mungkin sekarang saya lebih aktif mengajarkan tafsir mulai dari juz 30, ya dengan mengajarkan itu mengingatkan kembali dan kembali mengkaji, karena mungkin selama ini kita banyak yang lupa-lupa. Kemudian kalau ingin mendekatkan, ada juga dari surat katanya ingin mendekatkan yang sedang aktif dengan keluarga besar. Mungkin Dumai Duri, si Azizah bisa juga nanti berkongsi masalah itu. Karena insya Allah di Pekanbaru mereka dekat dengan keluarga besar. Apa-apa acara kadang-kadang mereka pasti datang ke tempat kita. Apalagi kalau ke tempat ini mungkin karena tempatnya di sebelah. Mereka mengadakan trainingnya di sebelah. Jadi apa-apa sering bicara gitu kan. Sehingga ada kedekatan tersendirilah sama anak-anak tersebut. Apalagi ya yang ingin dibagi. Saya pikir untuk sementara cukup itu aja. Jadi kegiatan saya sekarang ini cuman ibu rumah tangga dan kemudian mengajarkan apa yang bisa. Jadi apapun yang bisa, misalnya dipanggil orang pun untuk berceramah, saya pergi gitu kan. Kemudian aktif, kalau aktif di luar cuman di wanita Islam sekarang. Wanita Islam itu pun karena si Inal kemarin. Waktu itu Inal datang ke Pekanbaru, kemudian mengajak ikut di wanita Islam. Jadi saya dibawa Inal Korp Muda.
Untuk di Kopmuda PI Provinsi Riau. Cuma itu yang dapat saya bagi untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Tini. Ibu Ustazah kita ini pokoknya nggak pernah diam gitu ya. Kita sama ya. Jadi yang penting kita berbuat dan bermanfaat untuk bekal akhirat. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada Adinda kita. Adinda dulu deh ya. Azaria Khalida, Adek, silakan Adek. Kayaknya Adek udah sampai di tempat ya, udah nggak di jalan lagi. Mbak, nih Azizah dulu nih Nel. Adek dulu lah. Langsung Adek dulu. Adek. Adek dulu Nel. Iya, Adek silakan Adek. Iya. Ini baru sampai, udah tenang. Gambarnya tadi mungkin goyang-goyang. Ayah, makasih Ninel semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uni, teman-teman yang saya sayangi, alhamdulillah kita bertemu semua walaupun di dunia maya atau virtual. Apa yang bisa diceritakan? Ya kalau Adek kegiatan Adek rutinitas mungkin ya, karena sehari-hari ngajar di Fakultas Syariah di UIN Imam Bonjol Padang. Jadi kegiatan rutinnya ya ke kampus mengajar, dan sekarang diamanahkan di jabatan Wakil Dekan 1 di Fakultas Syariah. Baru sudah 1 tahun. Jadi sebenarnya kemarin itu yang ya kita mengganti di tengah perjalanan jabatan, melanjutkan pejabat sebelumnya yang mengundurkan diri. Nah, kalau di kampus kegiatan sehari-hari mengajar, kemudian kegiatan jabatan, tapi alhamdulillah selain mengajar yang bisa kita lakukan juga di kampus sekarang, ada ditunjuk untuk jadi dosen pembina, ada namanya Forum Al-Irsyad. Jadi forum ini forum independen, di samping ada senat mahasiswa, ada dulu awalnya ini grup pengajian mahasiswa di kampus, dari UKM di tingkat universitas ada UKM Ulul Albab. Jadi kalau masa kami dulu masih mahasiswa, UKM kita dulu pernah membentuk forum Ulul Albab di masjid kampus. Nah itu sekarang sudah menjadi UKM dan dia masuk ke dalam UKM di universitas. Jadi sudah resmi, namanya UKM Ulul Albab. Nah di fakultas-fakultas ada lagi forum. Nah yang kebetulan yang di Syariah itu namanya Forum Al-Irsyad. Dan selain sebagai dosen, di struktural juga wakil dekan, alhamdulillah kita juga sejak tahun 2016 sebagai pembina di Forum Al-Irsyad. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berbentuk rohaniyah pengajian, salah satu pembinanya alhamdulillah ada di kita. Dulu bersama Efrinaldi yang dekan, tapi sekarang Pak F sudah tidak dekan lagi. Jadi untuk pembinaan mahasiswa ini kalau yang kita dari PII ya mungkin kalau di syariah nuansanya sudah Islam, tapi pemikiran dosen-dosennya mungkin tidak semuanya sepakat dengan mahasiswa yang yang kecenderungannya itu Islamnya mungkin lebih agak fanatik gitu. Jadi kadang-kadang ada juga dosen yang tidak sepakat dengan, biasanya dosen-dosen dari umum ini, tapi ada juga yang dosen yang agama, ada juga yang tidak terlalu suka dengan anak-anak pengajian. Tapi alhamdulillah beransur-ansur sekarang sudah mulai diterima. Nah, jadi Forum Al-Irsyad kalau di Fakultas Syariah ini sudah diketahui oleh semua dosen sekarang. Cuma kalau untuk mahasiswi atau mahasiswa yang PI di Fakultas Syariah itu agak tidak terlalu banyak, sedikit. Tapi setiap mereka ada kegiatan, mereka selalu lapor. Ya kalau apa yang kita bisa bantu, kita bantu.
Dan kemarin yang mantan ketua PW itu Gani, itu dari Fakultas Syariah, mahasiswa kita. Nah, yang sekarang ini sering koordinasi Peiwati, tuan yang Peiwati siapa? Safa Latisa Safa Maura. Oh, dia pengurus Peiwati. Kalau salah sekretaris sekarang itu di PW. Sebelumnya di Peiwati. Jadi setiap kegiatan alhamdulillah adik-adik itu ada menghubungi adik, dan apa yang bisa kita bantu. Tapi mungkin yang untuk kegiatan, aktif di kegiatan itu belum bisa ikut. Paling adik-adik PI itu kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan ya kita ketemu. Itu aja yang bisa kita bantu untuk adik-adik di PI. Baru untuk aktif misalnya ada beberapa kali ada KB PI misalnya ada acara belum pernah bisa ikut, mungkin karena kegiatannya sering kadang malam, kadang sore. Nah, cuma kita sore kan baru pulang dari kampus, jadi sering tidak bisa aktif. Mungkin itu mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran ya aktivitas adik selama ini ya seperti itulah. Untuk kegiatan di WI dulu pernah beberapa bulan itu pernah ikut kegiatan di WI, tapi karena kemudian kesibukan di kampus juga, sekarang tidak bisa ikut kegiatan WI lagi. Mungkin itu Ninel. Terima kasih. Mungkin ada nanti masukannya untuk ke depan. Mudah-mudahan kita bisa bagi ini ke kita semua dan adik-adik juga di Padang. Terima kasih Ninel, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adek sudah sharing. Selanjutnya kita minta kepada Nieka yang jauh di negeri jiran sana. Silakan Nieka bercerita sedikit. Permisi sebentar ya, nggak apa ya? Zah? Udah azan, soal dulu ya. Soal dulu kita. Di mute aja Zah, di mute. Di mute ya. Iya, nggak usah keluar. Ya. Silakan Eka. Ini Eka bisa, ya silakan Eka. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Maulana, cakap lah ya. Tak mau katanya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya Neka ucapkan terima kasih ke Inel karena sudah memberitahu Neka. Lepas itu terima kasih juga untuk kawan-kawan semua, adik-adik semua. Kita boleh berjumpa hari ini, lama juga ya. Seperti Yanti, terakhir jumpa 2 tahun yang lalu, Yanti setahun Yanti. Tapi alhamdulillah ini pun juga. Apa yang mesti Neka sharing ya? Kalau kegiatan Neka, yang jelas habis Neka training, dengan habis Neka duduk di pengurusan, Neka tuh udah berangkat ke Malaysia sama dengan Saidul tuh. Saidul bulan Juli, Neka bulan Juni. Saidul bulan Juni, Neka bulan Juli. Aktivitas Neka ya seperti biasalah. Cari makan, kata Maulana. Ya maksudnya gini, mencari kehidupan dengan profesi Neka gitu. Dulu background Neka di mana? Di Polda. Setelah masuk PII, ada sedikit pahaman lah dari PII yang ketika Neka bekerja di Polda itu banyak bertolak belakang dengan hati nurani gitu ya. Tapi sebenarnya tapi setelah Neka merantau, setelah apa semua, sebenarnya itulah perjuangan sebenarnya gitu, dalam kondisi dengan tidak menutup auratnya di Polda gitu. Kita sudah menutup aurat gitu kan, sebenarnya itu pun suatu tantangan besar gitu. Tapi pada saat itu bagi Neka itu tantangan besar gitu. Jadi itulah. Pas itu Neka berangkat ke Malaysia, sampai di Malaysia seperti biasa, jumpa dengan Saidul, kami pun akhirnya aktif untuk membangkitkan lagi giroh Islam kita, untuk
peduli terhadap lingkungan, maka kami pun dengan Sedul mendirikan sebuah organisasi yang namanya IPMI, Ikatan Pekerja Muslim Indonesia. Itu Tini tahu itu. Ya, memang awalnya kalau itu biasalah ya, di awal dengan benda-benda kecil, pengajian, kumpul-kumpul, menjadi sebuah organisasi yang besar gitu. Ya, dimana di sana Nika salah satu pendirinya gitu. Jadi Nika di Malaysia tuh sebelum pulang kemarin yang 2018 yang jumpa Yanti, jumpa email dengan itu tuh Nika udah 22 tahun gitu. Jadi 2 tahun Nika di Indonesia, di Padang setahun, lepas itu Nika pun pergi ke Medan. Di Medan mengadu nasib juga lah sambil kebetulan kawan mau mendirikan pesantren. Kita pun sempat di sana nggak lama lah, cuma berapa bulannya, 8 bulan, karena dia minta bantuan untuk mendampingi, untuk merintis lah ya. Akhirnya sudah jalan pesantren tuh. Mereka waktu itu sebagai pertama mereka ditawarkan untuk jadi kepala sekolah, tapi karena mereka nggak ada background sarjana, mereka cuma nawarkan ini aja, wakil kepala sekolah. Maksudnya kan begini, operasionalnya mereka yang bantu gitu, tapi namanya nggak usah gitu. Biarlah nggak pakai status kepala terus apa, nggak usah gitu maksudnya kan. Tapi akhirnya nggak jadi, cuman ada beberapa poin-poin yang sebenarnya waktu itu mereka jadikan pesantren itu sebagai basic untuk apa PII gitu, podcast PII, cuman kebetulan kawan itu bukan backgroundnya PII, jadi waktu itu padahal udah diskus juga dengan PW-nya Medan Sumut gitu, dan mereka mau ikut kerjasama gitu ya, karena pertimbangan beberapa hal nggak jadi. Jadi itu aja lah, barangkali Neka cuma bisa menceritakan kehidupan Neka gitu aja. Lepas itu ya sejak menikah Neka nggak begitu aktif lagi dengan kegiatan-kegiatan dakwah gitu atau kegiatan keumatan, walaupun ya selepas itulah, setelah di Padang mereka kembali bersemangat gitu ya. Tapi lepas itu setelah punya Maulana yang agak susah diatur, susah sangat sih, tidak. Sebenarnya dia anak yang baik gitu, anak baik, anak cerdas gitu. Tapi karena ada beberapa sedikit kesalahan, dia memang agak ada sedikit pemberontakan gitu. Jadi mereka kayaknya lebih fokus ke dia gitu, walaupun teringin juga untuk mengaktifkan atau membuat kegiatan-kegiatan kerohanian ya seperti dulu Latin, atau mengajak-ngajak teman gitu ya untuk mengadakan pertandingan gitu. Tapi sebenarnya Nika lebih cenderung sekarang karena Nika punya anak dan melihat kondisi lingkungan di Malaysia, Nika lebih cenderung mau mengajak ibu-ibunya gitu untuk fokus membina anak-anak ya, khususnya anak Indonesia ya, bukan anak Malaysia. Kalau anak Malaysia memang dia sudah mempunyai problem tersendiri gitu. Cuman karena anak-anak orang Indonesia, karena kesibukan mamanya dengan bapaknya cari makan, istilahnya mencari kehidupan, anaknya tuh agak cenderung terabaikan gitulah. Ya maksudnya bagi yang peduli tentang pendidikan, ya tapi bagi yang tidak, jadi anaknya sudah ada basic pendidikan Islam, sudah mengaji, sudah gitu. Padahal kalau kita lihat kondisi negara kita yang sekarang kan tidak cuma sebatas itu aja, kalau boleh kan harus ada peningkatan. Ya barangkali itu aja. Lepas itu Neka balik lagi ke Malaysia karena terima kasih Neka sudah berbagi. Bisa Neka sharing. Semangat ya Neka, tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Semangat. Padang. Neka sekarang masih di Padang kan? Di Malaysia. Oh, udah balik Malaysia. Iya. Udah. Oh. Baiklah, itulah cerita dari Uni kita, Uni Eka, sang pejuang, kalau menurut saya sih pejuang tangguh ya, bolak-balik dengan ini. Semoga Allah melancarkan ya Neka ya, mudah-mudahan sukses ya. Selanjutnya kita minta kepada teman kita, Ibu Erliza. Ibu Erliza ini sebenarnya sama kotanya dengan saya di Jabodetabek, tapi kita jarang ketemu ya, Ja. Silakan kepada Ibu Erliza. Iya, Kak. Makasih, Nek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau disuruh cerita banyaknya, ini ceritanya nggak sampai 5 menit selesai, Nel. Oke, untuk sharing mungkin apa kegiatan saat ini, dia masih mengajar di TK dan SD. Kebetulan pegang bagian kurikulum nasional di Citabuana di Cilandak. Sampai saat ini masih belum bisa turun karena udah minta turun belum dapat nih. Pengennya jadi guru sejati tapi belum bisa. Kemudian insya Allah 6 tahun lagi pensiun ya. Karena di sekolah swasta 55 tahun sudah bisa pensiun. Alhamdulillah. Pengen sekali cepat. Oke. Untuk saat ini kalau teman-teman semua sudah banyak kiprahnya, kalau saya jujur lebih fokus kepada keluarga karena untuk ikut kegiatan kesulitannya banyak. Ada beberapa hal yang paling utama itu memang tidak ada pengawal jalan. Jadi biasanya kalau sama suami diminta jalan harus dengan anak, sementara anak sibuk gitu. Jadi ya udah jadi jalan di rumah aja. Fokus lebih memperbaiki diri sama keluarga kali ya, lebih ke situ. Jadi menggiatkan taklim di rumah sendiri itu sih yang kalau misalkan rasa bekal yang didapat dulu ketika ikut PII ya itu yang terasa. Kemudian untuk saat cita-cita mungkin ya harapan di akhir ini kalau bisa setelah pensiun mau pindah ke Payakumbuh. Insya Allah sudah mulai mengusahakan di Payakumbuh bagaimana caranya nanti bisa pindah ke sana. Insya Allah kemarin sudah kami di desa sudah berhasil menggalang dana dan membangun musola. Jadi rencananya mau memusatkan kegiatan nanti di sana. Untuk saat ini itu kayaknya ya, yang lainnya kayaknya masih kalau yang lain tuh banyak kiprahnya ya. Kalau saya sepertinya harus banyak belajar. Tapi kalau misalkan mau ditanya apa yang bisa dibantu dari yang tidak banyak kegiatan ini, ya mungkin lebih ke kalau misalkan bicara tentang sekolah kemudian kurikulum mungkin bisa bantu gitu. Karena sejauh ini untuk TK dan SD kami di Citabuana cukup bisa melihat apa yang bisa dibantu dengan kurikulum, terutama kurikulum yang bisa memasukkan agak sedikit mengarah ke dua kurikulum yang bisa digabungkan seperti itu. Karena ada beberapa hal yang mungkin bisa dilihat yang bisa dibangun kalau memang teman-teman kayaknya kemarin kalau baca di grup ada yang sudah buat ini ya, sudah buat sekolah dan lain-lain, mungkin itu mungkin bisa bantunya ke situ. Kalau yang lain, teman-teman yang lain kayaknya lebih pintar. Kalau itu, kalau untuk yang agama Bu Ustazah sudah ada. Insya Allah nanti kalau misalkan ini anak-anak bisa, anak-anakku bisa aku bawa. Ibunya enggak, ibunya ikut yang bantu-bantu dari belakang. Begitu dari aku, Nel. Silakan. Terima kasih. Iya. Nah, terima kasih Erliza. Ibu Erliza ini memang guru yang fokus ya. Tapi alhamdulillahnya kalau dikontak dia masih nyaut. Walaupun susah untuk ikut ya Nel ya. Maaf. Iya. Baiklah, mungkin di sini alhamdulillah sudah bergabung juga Kanda Rahmina, Ibu Niin sama Aslinda. Coba saya hello dulu, Linda. Udah terkonek belum ya? Aslinda. Pak Niin, apa Nel? Assalamualaikum Niin. Mana Niin? Niin, nih Nel, kasih kesempatan Niin, Nel. Karena Niin nanti takutnya nggak ini lagi. Iya. Nggak nyambung lagi. Ya Niin, betul. Bisa ini Niin.
Iin nggak apa-apa, nggak ada videonya, yang penting suaranya Iya, ada. yang penting suaranya betul. Iya, biar nggak boros. Sholat mungkin Iin sholat kali enggak? Ini yang Oh. dan Iin juga ada yang mungkin sholat Iya. kali. Oh, Linda keluar tadi kayaknya ke pentas. Tadi ada Aslina kayaknya masuk ya. Iin. Tadi Iin Yanti mungkin. katanya sholat. Ya. Oh iya, boleh nanya-nanya nih Nel. Boleh. Ini belum selesai semuanya, Dek. Tunggu, Dek. Sambil nunggu, sambil Iin online nggak, In? Febrina? Mira tadi nggak ada, Nel. Mira lama banget Iya. dandannya keluar. Silakan, Iin. Atau ada Iin. Jalan. Ya, Iin. Ada cerita apa ya, Ninel? Cerita Iin Iin di atas mobil tuh. sekarang apa sih? Kita kan kenalnya Iin yang dulu. Sekarang ngapain? Apa? Bagaimana? Berapa anaknya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uni-uni, ini ada Neka ya. Dari Malaysia, ingat Uni, kita di Gang Senggol dulu, di Lapai. Lapai. Ingat kan Nel sama Iin? Ingat, Iin. Kak Sarah Tunis, Kak Ade, Kak Riza, Nitini, ini Ade. Iin di Padang Panjang ya? Iin kini di Padang Panjang. Sekarang, tadi Iin lagi di rumah di Padang Panjang. Nah, sekarang Iin udah sampai di Nurul Ikhlas. Lagi nganterin anak masuk asrama. Jadi anak-anak di Pondok Nurul Ikhlas sekarang mulai satu-satu masuk asrama karena selama ini kan belajar daring. Nah, jadi yang kelas 6, anak Iin kebetulan yang paling tua itu sekarang kelas 3 SMA, Kak. Oh, udah besar ya. Kelas 3 SMA. Jadi di Nurul Ikhlas nih, anak-anak yang masuk pondok itu ini masih tahap awal memasukkan anak, dimulai dari yang paling senior. Nah, jadi sekarang lagi masukkan anak. Tadi udah masuk dia ke asrama, udah ini. Nah, sekarang masih di mobil, nunggu dia ada barang yang mau dijemputnya juga gitu. Jadi tamat dari ini cerita-cerita lama nih ya. Ini cerita setelah tidak berjumpa ngapain saja. Ya dulu di PI Wati tahun 98 sampai 2000. Tahun 2000 Iin wisuda langsung mengajar di Nurul Ikhlas. Jadi di Nurul Ikhlas ini sejak tahun 2000 sampai sekarang udah 20 tahun. Nggak terasa. Jadi 20 tahun di sini, tahun 2003 Iin menikah, terus punya anak. Nah, jadi sibuk dengan anak. Sekarang anak Iin ada 6, Uni. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Iin. Kayo. Tadi yang anaknya itu udah nggak cerita anak ya, ada. Kalau di profilin di WA itu anak Iin semua tuh. Oh iya. Ya, ada 6 orang, 2 laki-laki, 4 perempuan. Nah, jadi kebetulan karena namanya pondok pesantren, jadi kegiatan ini di pondok itu ya hampir 24 jam lah, ditambah dengan ngurusin anak ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan di PI memang kurang terikuti. Cuman kalau ada DPD, ada DPI Wati, kebanyakan PD cuman yang datang ke rumah, ya itu aja. Kemudian ya mungkin lewat WA aja ketemuan silaturahminya Uni ini. Dan kalau ini di sekolah itu ya alhamdulillah ini cerita sedikit mungkin ya Nurul Ikhlas ini kan dulunya Diniyah Putra ya Uni. Iya. Ya Diniyah Putra. Terus ya tantangannya lah kalau di sini sebenarnya banyak KBPI juga, pimpinannya Ustaz Riza, Bu Raswati, ini KB-KB semua, dulu juga ada Ustaz Aziz di sini. Nah sekarang ya
kalau In sendiri sekarang jadi guru IPS sama guru sejarah. Dan ya tentu saja pengalaman kita di PII itu ya tertangkap lah sama ya bapak-bapak di sini yang di yayasan atau apa. Jadi memang kita nggak boleh cuman ngajar aja, juga dilibatkan di yayasan, di pengurusan gitu. Nah itu nih. Jadi selain mengajar di kepengurusan pondok, ini juga diaktifkan jadi terus ngurusin anak juga. Jadi itulah sehari-hari pekerjaan yang bisa dilakukan. Baru sekarang nih anak ini yang terakhir usianya udah mulai 3 tahun, udah mulai agak lepas, bisa ditinggal-tinggal gitu nih ya. Baru kemarin pertama kali ini ikut acara-acara alumni itu sama Uni, sama Nilin, Kak Selina Mora. Di rumah Niroza itu pertama kali ini ikut acara-acara KBPII. Udah lama sekali tidak ikut, baru kemarin mulai ikut lagi dan mudah-mudahan ke depannya lah, karena ya insya Allah. Nanti ikut ajak Tia juga ya, Liin. Lupa ngasih tahu Tia ini. Iya, Tia. Lupa. Sama lah, Tia anaknya 5. Oh iya. Sibuk itu aja kita. Kalau Tia dia masih ini bebas lah. Sudah masih sering diajak pergi kemana gitu. Nah, itu. Iya, ya, bisa kita panggil Tia aja ke depannya mungkin lagi nih. Iya. Ini memang lupa manggil Tia, padahal sering WA sama Tia, tapi pas lagi saat ini lupa ngasih tahu Tia. Iya. Terima kasih In untuk sharingnya saat ini. Ya kita berbagilah kondisi kita masing-masing ya. Mudah-mudahan dari itu kita bisa merajut lebih ini lagi. Niin gimana Niin? Sudah bisa keluar suaranya Niin? Halo Niin. Ini suaranya. Niinnya belum muncul. Iya Niin, suaranya udah bisa belum Niin? Mungkin lanjut ke Yanti dulu. Yanti udah selesai. Silakan Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sebenarnya mau berbagi luar biasa. Patini, Nina semuanya. Yanti luar biasa lah gitu. Ibu dokter. Oh Yanti udah banyak tuh kegiatannya. Enggak, itulah jadi beban sekarang itu justru. Karena kan habis sekolah, masuk ke Padang Panjang, langsung ngurus-ngurus pindah, karena berulang setiap hari kerja ke Padang Panjang dari Padang. Jadi supaya waktunya lebih efektif dan mungkin kesehatan juga, terus pindah ke Padang. Jadi proses pindah luar biasa, habis tahun. Itu makanya Nel, maaf enggak aktif di WI ya, enggak bisa aktif karena sibuk. Habis pindah ditempatkan di lingkungan hidup. Jadi ilmu pertaniannya jalan. Enggak jalan justru. Jalan. Karena pas di lingkungan hidup dikasih tugas sama Ibu Kadis justru ngurus kayak seperti humasnya lah gitu. Ngurus publikasi, ngurusnya yang jauh, yang tidak ada ilmu nanti sama sekali. Belajar lagi. Jadi belajar ke belajar aja berarti. Jadi mungkin ditakdirkan untuk belajar dulu, baru Allah takdirkan untuk belajar. Alhamdulillah. Cuman tapi itulah mungkin untuk mengajar. Pas pindah itu rencana kan mau ngurus ke WI, Widya Suara. Tapi kemarin ternyata rencana mau pindah ke pertanian supaya bisa didiklat. Ternyata pindah itu sekarang menurut BKN harus 2 tahun. Jadi lapor ke Bu Kadis katanya enggak usah nanti pindah, enggak usah ngurus-ngurus itu dulu. Sini aja lah dulu kata Kadis kan. Akhirnya masuk pula COVID kan. Malas ngurus, jadi sekarang ya jadi staf di lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Nah, selain mengajar di luar itu tidak
tidak ada kesempatan sih, tapi tidak anti ambil karena passion nanti kali bisnis kayak suatu di PI kami menggaleh gitu kan. Jadi itu itulah passion dari kecil. Jadi dan kebetulan nanti sejak Mulai tekan aja dari binti. LM. Sejak 2007 itu udah kena hipertensi. Jadi 2009 dirawat, tensinya 230/130, jantungnya bengkak. Nah, itulah rasanya hidup udah habis. Tidak ada harapan. Hidup Tapi kasihan sih Halo, Rahim. Assalamualaikum. cuman berdoa sama Allah supaya ada jalan. Alhamdulillah. 2012 ketemu anti Herbalife. Iya, nggak apa-apa. Mak Umi pun mengertinya gitu ya. Herbalife turun berat badan 21 kilo, alhamdulillah sehat. Nah, itu sekarang yang dijalankan. Udah awet sekarang Yanti ya, jadi awet muda Yanti. Jadi bisnis Herbalife. Oh. Karena menyelesaikan kuliah, sekitar 3 tahun itu bisnisnya agak jauh turunnya. Baru memulai lagi rupanya COVID ini masuk. Jadi baru mau buka MC Nutrition Club, COVID masuk, jadi berpindah ke bisnis Waalaikumsalam daring, warahmatullahi wabarakatuh. latihan, NC-nya NC virtual. Jadi belajar lagi. Kita ya rada-rada gaptek, belajar buat bahan. Siapa nih Nabila? Umi mau acara nih, nggak bisa di dalam, keluar lagi. Sinyalnya nggak bagus di dalam. Di apa, belajar insut, belajar memakai Itu Manisa, ambil Nabila. Nah, jadi itu apa Tagona siapa tuh? Belajar. Jadi itu kerja di pemerintahan, mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat. Dan Herbalife juga karena sakit. Jadi dari sakit yang tidak bisa ngapa-ngapain sekarang alhamdulillah dapat nikmat sehat, rasanya wajib pula nanti berbagi. Kalau anak 3, yang besar harusnya udah tahun kemarin sudah, tapi ini baru mau ujian skripsi di HI Unan. Yang nomor 2 habis KKN di Unan, baru saya KKN mau kepaniteraan. Yang bungsu kelas 2 SMP di Eskia. Nah itulah kemarin ini sakit campak. Seminggu nanti kurang tidur, maka tadi itu ngantuk kali tertidur nanti. Gabung. Nah, itu nih, apa gini? Iya. Yanti, makasih Yanti. Iya. Kayaknya ini udah bisa. Sama adik-adik PI, alhamdulillah ada kontak walaupun tidak terlalu apa. Tapi kalau adik-adik mau ada acara, ada keperluan, ada silaturahim, jadi ke rumah atau ke kantor. Terakhir kemarin Alim katanya mau turba ke apa? Berangkat kemarin ke Tapan. Ada. Oh, yang training itu ya? Ya, ada yang si Fitri Niza yang bekas dari Duri. Fitri ada. Oh, Niza lagi sholat kayaknya. Ya. Jadi waktu ke rumah Fitri ngontak Niaziza yang rekomendasikan ke Fitri temuan. Alhamdulillah. Walaupun kecil tapi ya lumayan lah, mungkin mudah-mudahan bisa. Oh, Ipit. Ya Fitri ya, yang pakai cadar ya. Iya, pakai cadar. Udah sholat, Eza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tersambung, silakan Niin. Ya Niin, mana Niin? Silakan Niin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu. Maaf, tadi matilah. Kalau doa dulu tadi sholat. Disampaikan gue sering terganggu, jadi aku bisa cari keluar rumah. Kalau misalnya ndak dapet sih aku cari sampai yang tinggi. Bacaan ini nampak. Silau Niin agak miring ke arah. Ya, ada cahaya. Benarnya di belakang, di depan Niin harusnya. Ini ya? Sumber sinar itu kan di belakang. Suaranya lah tedanga, cuman biar wajah Niin jelas, sumber cahaya di belakang Niin tuh harusnya di depan Niin. Niin membalik. Tedanga suara Niin. Tedanga. Dengaran. Itu. Kalau hampir habis baterainya ini, kalau mana? Habis baterai.
Apa nih kalau sampean kok Silakan Niin, apa aktivitas Niin gini? Asuhnya lah padek kerongkongan Niin. Jadi Eka, Tini, Nilin tadi menilin. Tahu nih. Nira. Nira tadi ada, tapi keluar. Nilin juga izin keluar. Tadi kayaknya tadi pulsanya ini habis kotak. Niin, Ini sama lagi pasang sana Niin. Cas baterai. Nel. Ya Niin, silakan Niin. Saya kenalan lagi Niin sekarang gimana sih? Acara panel fasilitasi. Niin tengok kawan-kawan tuh yang dulu langsing-langsing, kinilah subur-subur. Alhamdulillah ya kan Eka? Betul Eka? Alhamdulillah. Jadi kalau Niin itu balik gitu. Niin dulu agak subur, gini lah krempeng. Yang penting Tapi sehat nih. sehat. Yang penting sehat nih. Iya, alhamdulillah sehat. Ya, maklum lah merambah hutan-hutan gaya luwes. Halo? Aktivitas Niin. Ya, masih tenang ke mati baterai. Niin cas lu. Onde Niin cas lu. Baiklah, mungkin Niin sedang ada gangguan teknis. Silakan sekarang Aziza, Bu Aziza. Ibu Aziza, silakan. Dengar, Nel? Ya, videonya dibuka aja, nggak kelihatan wajah Aziza, gelap aja. Udah dibuka nih, Nel. Belum. Videonya, gambar. Ya, udah dibuka nih. Enggak nampak. Belum dibuka, masih silang merah. Coba buka lagi ya. Udah? Belum. Belum dibuka. Di sini masih silang merah. Kenapa ya? Oh. Siko udah terbuka dan Nel? Belum. Karena sinyal ya. Belum lagi. Stop video. Kenapa nggak mau dia? Oh, yang lain aja udah. Nggak mau Donel. Udah silakan aja Za, aja. Nggak apa-apa, suara jelas kok. Suara jelas ya, suara aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tini, Nira, Nilin, Niin, Neka, siapa lagi tuh? Iin, Ade, Liza, Inel. Terima kasih ya dalam memfasilitasi acaraku. Memang rindu banget pasuna. Tangannya lain. Cuman videonya aja hidup. Cuman gambarnya ada itu. Nah penting wajah, penting suara terangan. Nak mau doh. Nah sekolah tadi nak mau. Ya, suara terdengar. Ya, dengar suaranya kan? Baiklah, mungkin dibandingkan kawan-kawan tidak banyak. Kok hilang ya? Iya, halo Nel, dengar Nel? Kayaknya sinyal di sini nih, sinyal nggak bagus. Jadi seperti biasa setelah Iza tamat kuliah, halo? Lanjut. 4 tahun bekerja di Payakumbuh, merantau ke Duri, kemudian mengajar di Duri, dan 1 Juli kebetulan mengajar di Cendana kan, 1 Juli udah pensiun, kemudian ngajar lagi gitu. Sebenarnya kalau untuk kemasyarakatan, tahapannya Iza lakukan, kebetulan di Duri ini ada kader PI, mantan instruktur Evan Iza, Tini, Kak Edi Sumarni. Hilang suaranya. Hilang suaranya aja. Berarti apa jaringan tuh, jaringan Iza tuh? Oh ya, keluar kepental kayaknya. Jaringan. Kepental kayaknya nih. Niin juga keluar kayaknya, kepental lagi. Kayaknya di beberapa daerah memang ada yang angin, hujan gitu ya. Tadi di Padang hujan ya, Nanti? Kan tadi ini lain tadi. Di Malaysia apa nih Kak? Cerah nih Kak?
Suaranya ditutup. Cerah. Iya, Iza. Keluar, Iza. Iya, karena Iza udah keluar di sini nggak ada, Iza. Iya, Pusat kepental. apanya itu, kotanya itu. Ya sinyal kali itu nih. Tadi yang kayak gitu juga. Ya. Kata Azizanya sinyal. Jadi apa? Keluar. Mungkin kayaknya sudah kenalan semua ya. Iin masih ingat sama Yantiin. Ingat bana Uni. Nggak ada lah. Bakal badek wak ni. Itulah alam repot kayak Iin dulu nak. Susah ada ngambil sekolah, lu selesai lah. Kita nelfon begitu. Said apa nih? Kuliah di mana Said? Iya, apa di UNP. Ambil kuliah lagi dia. Ambil S2. Ya, ambil mana? Kalau untuk sekolah tuh kan lain nyoin, tapi kalau untuk ya? itu yang memang nggak bisa doin. Iya, enggak ada. Nonton minggu depan waktu dulu ya. Laki nama Said. Malu. Ayo hilangin. Iya, Aziza pun kepental barusan. Nopit 5 anaknya gini. Ini kontak di Nopit. Enggak, minta nomornya Uni. Kata-katanya ya. Biko ini apa? Iya. Mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi kita kan kini berorang produksi. Seorang produksi. Iya, makanya pagi mungkin. Atau hari Minggu kali ya. Pasti gue SMA anak yang paling kadang. Iin kan sekarang? Iya, sama. Iya, sama ya. Iya, ini ya. Yang cewek tuh yang itu yang paling kadang. Mantap Iin, manam Iin. Kami sinopitnya mantap 5. Mantap sih nyoin. Iya. Tuhan yang kasih Kak. Tuhan yang ngasih. Nah, karunia luar biasa tuh In. Ini. Tapi ada di Sikoin teman Piwati itu adiknya Vivin, Tin. Itu anaknya 10. Terakhir nih, ini selesai kita. Terakhir nih umurnya 6 bulan. Waduh. Adiknya Vivin. Itu kan Vivin. Adiknya Vivin itu anaknya 10 atau 11 ya? 10 kayaknya. Tapi enjoy aja ya. Di Chandra nanya 6 enggak nih? 6 apa 7? Di Chandra. Ini laki-laki semua ya? 6 ya? 6 kayaknya, 6 ya. Adik berapa? 5? Adik 5. Pokoknya banyak. Tin tambah Tin. Ada Niza berapa? Erlingga? 3. Kumbu nanti pulangnya kemana tuh nih Niza? Di Pekan Selasa. Pekan Selasa. Arah ke Betang Tabi. Oh. Ntar aku mampir aja. Aman. Nirat tuh ada kawan Nirat tambah Nirat di Pekumbuah. Iya. Di kampung rajin mah Nirat. Nirat di Padang Jasa lah. Iya. Sama Nirat ya. Iya. Aku nggak sampai Kumbuah lah. Sini perlu kawan loh di sini. Untuk apa ide-ide segala macam nggak bisa loh sendiri. Kau pindahlah ke Payakumbuh ya dekat aku. Kan dekat Payakumbuh ke tempat ini itu kan Tin ya berapa jam Tin? Berapa jam tuh ya? 4 jam lah. Ya bisa 4 jam. Oi. Jakarta Bandung. Neka aja tuh. Kalau lagi ada? Kama aja. Kan baru Neka. Sorry Iza enggak tadanga do kini Ya. Iza bisa ngomong. Enggak kedengaran suara Iza ya enggak ada ya? Iya, Kama aja Neka. Ini perlu kawan di Pekanbaru tuh Neka. Yaudah nanti kita ini aja lah ya. Ya nanti minggu depan. Kita nggak bisa aktif lagi tuh nih. Kayaknya nih Aziza ada sinyal biasalah kondisi. Kalau misalnya minggu depan atau 2 minggu lagi kita ketemuan lagi, mungkin pagi kali ya. Biasanya pagi sinyal lebih bagus.
Itu sebenarnya rencananya pagi kan, tapi itu Nisur katanya pagi ngajar sampai zuhur. Udahlah nggak apa-apa siang. Ternyata Nisur juga berhalangan. Kemudian hari ini Minggu kita lah, Mbak Nirat. Hari Minggu. Ayo makanya hari Minggu lah, minggu besok. Nah, iya hari Minggu libur. Mungkin sinyal juga nggak terlalu banyak kan. Kalau kini orang masih baraja kali, ada yang baraja. Bagaimana kawan-kawan, nanti mungkin minggu depan bisa ada Cici, ada Kak Ipah, ada Nisur, ada Wati, atau mungkin yang di Padang siapa? Rida. Oh iya, si Rida ada Nimar ya? Ya si Rida. Anak Rida sama anak adik satu sekolah sejak SD. Tapi memang jarang juga bersobok sama Rida, tapi pernah bersobok. Tadi baru Takana. Padahal ada nomor HP. Katakanlah mengundang di situ. Rida. Mungkin emang pada awalnya Dek memang terbatas dulu. Jadi mungkin kini kan awal tahu kan, mungkin masing-masing awak, mungkin adik Josia, Nirat Josia, Yanti, Sia, kawan-kawan saling mengundang aja Wak. Saling kawan awak kan, awak kumpulan secara berantai kayak gitu aja dulu. Tiko dulu, tapi tidak takkan nalo Dek. Tadi kata Ninel pengurus kan. Nail Rahmi, ya. Kayaknya nggak diundang Niniin Nail Rahmi itu, tapi kok nggak lupa kali. Ya, mungkin Najemah adek. Najemah di Jogja, sedang kuliah. Oh. Ala sejak 2016 tinggal di Jogja. Kayaknya nggak bisa kayaknya. Tapi kita bagi tahu aja ketika sempat, alhamdulillah gitu Selana. Ya, yang penting kasih tahu. Iya, DG tahu. Mungkin kalau bisa minggu depan pada bisa nggak? Hari Minggu aja kali ya, Ahad ya. Tapi pagian jam 9 apa jam 10 gitu. Kita mungkin sebentar aja, mungkin sejam 2 jam udah. Jam 10 lah. Jam 10 lagi pagi beres ini. Udah kerajaan. Iya, saya kerajaan dengan rumah tangga.